Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi min jami'il ahwal. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama adalah seseorang yang menjadi tokoh dan ditokohkan oleh masyarakat, sehingga amalannya, perbuatannya sangat menjadi tauladan bagi semua orang. Al-ulama berasal dari kata al-alim yang mengikuti wazan al-fa'il, fa'ilun, fu'ala, sehingga al-ulama adalah bentuk jamak daripada al-alim yang artinya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Di dalam serapan bahasa Indonesia, al-ulama ini diartikan adalah orang-orang yang memahami ilmu agama dan mempunyai ilmu agama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita tidak jelas mendefinisikan orang-orang alim atau ulama ini. Ketidakjelasan ini kita acap kali tertipu dengan bentuk casing atau luar saja. Bahkan ada yang mengatakan orang yang jubahan itu, putih itu ulama. Orang yang jidatnya gosong, hitam itu ulama. Orang yang berjenggot panjang itu ulama. Di dalam kitab Qami'ut Tughyan, karangan daripada An-Nawawi, Syekh An-Nawawi, beliau menyebutkan ada beberapa ciri-ciri ulama. Orang itu bisa dikatakan ulama mempunyai beberapa ciri. Minimal ada 5 yang disebutkan oleh Syekh An-Nawawi di dalam kitab Qami'ut Tughyan. Salah satunya adalah yang pertama, seorang ulama adalah selaras di dalam perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan seorang ulama harus selaras. Jadi apa yang disampaikan berkaitan dengan kebaikan, kebajikan, mereka melakukan. Apa yang dilarang, yang disampaikan juga tidak dilakukan. Ini adalah selaras antara perkataan dan perbuatan. Sebagaimana apa yang difirmankan Allah, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya seseorang yang mengatakan sesuatu hal yang tidak diperbuat atau tidak dilakukan. Ciri yang kedua, seorang ulama adalah tidak bergaya berlebihan berkaitan dengan makan, minum, perbuatan atau pakaian, tempat tinggal, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Tidak bergaya hidup mewah, tidak berlebihan. Mereka mengambil secukupnya saja, berlaku sederhana. Itulah seseorang atau ciri-ciri sifat para ulama. Ciri yang ketiga, seorang ulama adalah beliau selalu menekuni ilmu yang menurut dia atau kadar kemampuan berpikir dia. Mereka bersemangat di dalam menjalankan ibadah, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Habib Abdullah Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya, yaitu Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, bahwasanya seorang ulama adalah musari'an lil khairat, yaitu selalu bersemangat di dalam mengerjakan kebajikan, selalu bersemangat menjalankan kebajikan, wa mulaziman lil ibadat, dan selalu mengerjakan berbagai ibadah, memperbanyak ibadah. Oleh karena itu umurnya para ulama adalah menjadi umur yang barokah, walaupun sedikit, tetapi hasil yang dilaksanakan, hasil yang menjadi buah daripada umurnya, walaupun sedikit akan menjadi banyak. Ciri yang keempat, para ulama tidak mudah terjun di dalam dunia politik praktis.
yang bahasanya Habib Alawi Al-Haddad di dalam kitab Wasaya Nasaihud Diniyah, beliau meredaksikan la yataraddadu ilas salatin. Beliau, para ulama, tidak mudah terjun ke dunia politik praktis kecuali dengan niat untuk mencegah kezaliman, untuk memberikan nasihat kepada para pemerintahan, ataupun dia menjaga kebaikan-kebaikan, kemaslahatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ciri-ciri ulama yang keempat. Ciri ulama yang kelima, yaitu para ulama tidak mudah untuk mengeluarkan fatwa. Ketika berfatwa, para ulama sangat berhati-hati sendiri. Ketika ditanyai, para ulama tidak langsung menjawab, kecuali terlebih dulu menjalankan beberapa kajian-kajian, sehingga apa yang dikeluarkan, apa yang menjadi jawaban para ulama, mereka keluarkan dengan jawaban yang matang, jawaban yang mempunyai dasar hukum yang benar. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Imam Al-Malik, tokoh hadis, muhaddis. Beliau kita ditanyai beberapa masalah, ditanyai beberapa pertanyaan, hanya beberapa pertanyaan saja yang beliau jawab, selainnya dia mengucapkan tidak tahu. Bertanyalah kepada ahlinya. Jadi tidak merasa gengsi. Itulah para ulama. Jadi kalau belum jelas jawabannya, berani mengakui bahwasanya saya tidak tahu. Tunggulah ketika saya sudah melakukan suatu kajian lebih mendalam. Itulah salah satu ciri-ciri para ulama. Mudah-mudahan kita tidak tertipu oleh keberadaan di sekeliling kita, dan kita termasuk orang-orang yang jeli dan meniru ciri-ciri para ulama ini, sehingga kita menjadi seseorang yang beruntung dunian wa akhiran. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.